Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Purnomo, calon guru penggerak dari Kota Yogyakarta Angkatan ke-5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap transformasi pendidikan. Ada satu hal yang mungkin paling kita ingat dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu trilogi pendidikan, atau yang kita kenal dengan namanya sistem Among, ya. Di mana sistem Among ini sudah membudaya. Apa itu sistem Among? Itu terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di mana dari tiga Ing ini, di mana Ing Ngarso Sung Tulodo yaitu sebagai seorang pendidik, di depan kita harus bisa memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Di tengah kita bisa memberikan semangat, ya, kita memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak didik kita. Dan pada saat kita di belakang, kita bisa mendorong kemauan, mendorong kekuatan bagi anak-anak didik kita. Nah, dari hal tersebut, Ki Hajar Dewantoro juga mempunyai pemikiran yang lain terkait tentang transformasi pendidikan. Yang disampaikan oleh beliau yang pertama yaitu bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masa kenegaraan atau dalam masyarakat kenegaraan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh dan dia tidak bisa terpisahkan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, di mana dengan pendidikan menghasilkan sebuah kebudayaan. Dari kebudayaan itu bersumber atau menghasilkan sebuah nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kebijaksanaan, di mana peradaban akan tumbuh, peradaban akan berkembang apabila kebudayaan dan kependidikan itu bersama. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan. Jadi hal yang pasti itu adalah perubahan. Bahwa kebudayaan tidak boleh statis, dia harus dinamis. Ya, tentunya dia harus bergerak dalam rangka apa? Dalam rangka menyamakan dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus dinamis karena dia harus menjawab tuntutan zaman yang ada sekarang ini. Kebudayaan dan pendidikan tadi sudah disampaikan adalah satu kesatuan. Keduanya ini bersumbu pada satu, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari nilai-nilai kemanusiaan ini menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Lalu ada apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap transformasi? Bahwa yang tadi kami sampaikan di depan, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan atau hal yang pasti di dunia adalah perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Yang kedua prinsip perubahan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Selain tadi filosofi Ki Hajar Dewantoro perubahan tadi, pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap transformasi pendidikan yaitu bahwa pendidik dan pendidikan yang memandang anak dengan rasa hormat. Nah, lalu apa 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantoro tersebut? Yang pertama bahwa yang berubah atau yang harus berubah yaitu terkait tentang kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu terkait tentang kodrat alam, yaitu terkait tentang alam di mana manusia itu berada dan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kodrat zaman ini terkait tentang perubahan zaman di masanya masing-masing. Sehingga ketika kita dalam proses pendidikan harus mendidik anak atau murid sesuai dengan zamannya, bukan zaman dari pendidiknya atau bukan zaman dari. Yang kedua terkait tentang prinsip
dalam kita melakukan proses perubahan tersebut harus ingat akan trikon. Apa itu trikon? Yang pertama yaitu kontinuitas, bahwa proses perubahan itu harus secara kontinu, harus secara terus-menerus, tapi tidak melupakan akar dari budaya yang ada. Harus kontinu secara terus-menerus, tapi dia tidak boleh melupakan akar dari budaya kita. Nah, yang kedua adalah konvergensi, yaitu perubahan harus menuju pada satu titik, yaitu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu konsentris, yaitu menghargai keragaman yang ada. Pendidikan harus menghargai keunikan. Pendidikan harus memerdekakan. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses pendidikan itu salah satunya pendidikan dengan budi pekerti tidak bisa terpisahkan. Apa itu budi pekerti? Yang kita ketahui budi ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu pikiran, rasa itu perasaan, dan karsa itu kemauan. Sedang pekerti adalah tenaga. Sehingga budi pekerti adalah tenaga untuk mencurahkan segala pikiran, perasaan, dan kemauan untuk menghasilkan sebuah kebudayaan. Pendidikan yang holistik atau seimbang nanti akan bisa menghadirkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa pada kebijaksanaan. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, bahwa pendidikan dan pendidik itu harus berorientasi pada murid. Nah, di mana kita mendengar atau kita bisa membaca asas dari taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Bahwa pendidikan itu harus memerdekakan murid. Jadi pendidikan harus memerdekakan murid yang pertama. Yang kedua, bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, bahwa pendidikan harus berorientasi pada murid atau pada anak. Sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita sesuaikan dengan kodratnya mereka. Karena kita sadar bahwa setiap anak yang lahir itu mempunyai kodratnya masing-masing. Bahwa anak yang lahir memiliki potensi masing-masing. Kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik itu hanya menuntun dengan sesuai dengan kodratnya mereka sendiri untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik dia sebagai manusia secara pribadi maupun dia sebagai masyarakat. Nah, yang pada akhirnya bahwa pendidikan itu mengantarkan anak-anak kita pada keselamatan dan kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Terima kasih, salam selamat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.